Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000, sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdraw-nya. Dari segi pair-nya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan malam ini sampai dengan menjelang penutupan market. Dari segi fundamentalnya yang akan menjadi fokus sebentar lagi atau jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat itu akan rilis PCE. Jadi waspada aja kalau misalkan data PCE-nya ini positif, ini ngedorong untuk indeks dolar menguat ya. Tetapi kalau misalkan datanya PCE ini nanti negatif atau di bawah daripada data yang sebelumnya, tentunya akan ngedorong untuk indeks dolar melemah lebih lanjut ya. Kemudian yang terakhir adalah ekspektasi dari Michigan yang akan dirilis nanti malam jam 9. Kemudian langsung ke teknikalnya. Dari segi indeks dolar, dari kenaikannya kemarin, resisten ke 2 weekly ini sudah di break, kemudian terkoreksi ke bawah, ketahan di level area zona yang saya blok hijau di sini. Untuk saat ini harga pelan-pelan balik lagi ngerambat ke atas, waspadai level area 104.55. Kalau misalkan untuk malam ini mampu menahan pergerakan, bisa jadi untuk indeks dolar ini lanjut sideways dan ada potensi bisa aja balik ke bawah ya, dengan catatan 104.55 ini bertahan. Tetapi kalaupun gagal, harga maintain kembali di atas level area tersebut sampai dengan nanti menjelang penutupan market, gambaran saya kalaupun ada kenaikan sudah tidak jauh-jauh level area minor blok atas di sini 10475 dan 10487 ini yang akan menjadi antisipasi. Kemungkinan nggak jauh-jauh kalaupun ada kenaikan di kisaran level area tersebut. Jangka pendek sebagai level kunci pantau di 104.55. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold kuat ke dorong ke atas ini didominasi ya berkaitan dengan tarif ya yang diumumkan dari Presiden Donald Trump kemarin. Cuman kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, untuk minggu ini harga itu sudah mencapai level area resisten ke 2 weekly 3082. Ketika mencapai level area tersebut, ini kan ada reaksi, ada penurunan, tetapi masih ketahan di level area minor yang berada di kisaran 3066 sampai dengan 3073 ya. Jadi kalau misalkan untuk gold lanjut ke dorong ke atas untuk malam ini, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di area 3085 ya. Misalkan untuk level area SRP ini saya tambahkan, atau sebagai level area minornya, kemungkinan kalaupun ada kenaikan tidak jauh-jauh di minor atas 3095 sampai dengan 3105 ya, kemungkinan masih berada di bawah level area tersebut. Mengingat untuk gold saat ini itu sudah mampu membuat ATH baru, jadi rawan, apalagi ini hari Jumat menjelang penutupan market, itu rawan terjadi aksi profit taking. Misalkan itu terjadi, yang akan menjadi antisipasinya 3082 ini hati-hati ya, kalaupun nanti kedorong ke atas, gambaran saya masih belum jauh-jauh di kisaran level area tersebut, dan kemungkinan tidak bertahan lama sebelum terjadi aksi profit taking. Dan waspadai level area 3057 dan 3044 terlebih dahulu ya. Kemungkinan kalaupun nanti terjadi aksi profit taking antara hari ini atau nanti di hari Senin sesi Asia, misalkan terjadi aksi profit taking, kemungkinan dia akan bergerak balik mendekati level area 3000 sampai dengan 3025. Jadi untuk gold saat ini yang akan menjadi antisipasi sampai dengan nanti menjelang penutupan market, kunci atas berada di resisten ke 2 weekly 3082 terlebih dahulu. Misalkan mampu bergerak di atas level area tersebut sampai dengan menjelang penutupan market, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara 3082 sampai dengan kemungkinan masih berada di bawahnya 3095. Kemudian zona pantau bagian bawah jangka pendeknya, misalkan kehilangan level area minor yang berada di 3066, ada potensi akan terkoreksi terlebih dahulu. Yang akan menjadi antisipasinya bukan lagi di 3057 tetapi di area 3044 sampai dengan 3029 ya, antisipasi misalkan terjadi aksi profit taking. Jadi untuk gold saat ini saya lebih prepare ya, karena dia ke reject di level area resisten kedua weekly. Untuk malam ini sebagai level kunci misalkan aman di 3082, saya lebih prepare day trade-nya
cari ancang-ancang setup sell, tapi pertanyaannya adalah kalau misalkan kurang lebihnya dapat harga sekarang, jarak untuk stop loss itu sekitar 170-an pip. Tetapi dari segi targetnya, saya lebih prepare 3044, ruang gerak sekitar 300-an pip ya, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Baru nanti di minggu depan, misalkan sudah ada kesempatan harga kedorong ke bawah, kemungkinan referensi buy akan ada lagi. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin harga kedorong ke bawah. Antisipasi di video yang sebelumnya, kalau misalkan kehilangan level kunci yang berada di 86.400-an, ada peluang minggu ini akan mencapai level area zona tengah atau sebagai pivot. Saat ini harga sudah mencapai batas atas pivot yang berada di 85.100-an. Waspadai misalkan ini nanti lanjut kedorong ke bawah, ada dua level area lagi pivot 84.300 dan 83.500 ini yang akan menjadi antisipasi selanjutnya ya. Dan sebagai kuncinya, misalkan daily close-nya untuk minggu ini masih belum mampu bergerak di bawahnya 83.500, kalau mau cari ancang-ancang setup buy kembali dengan target 86.400 ini tentunya lebih oke ya. Cuman untuk saat ini hati-hati, ada potensi Bitcoin kemungkinan akan lanjut ke dorong ke bawah. Sebagai level kuncinya berada di kisaran 83.500-an selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Kalau misalkan mau re-entry buy kembali, tentunya sih ini lebih oke. Dari segi targetnya masih belum bisa jauh-jauh ya. Dan untuk kenaikannya untuk minggu ini tuh dia mencapai atau ketahan di level area minor antara 88.500-an ya. Waspadai pivot terlebih dahulu. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, baru referensi buy akan ada. Tetapi kalau misalkan tidak ada ketika mencapai level area tersebut, mending wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD kenaikannya kemarin itu ketahan di level area resisten pertama weekly, dan kecenderungan untuk saat ini atau minggu ini ya, GBP USD itu sideways, cuman untuk ring area sideways-nya itu lumayan besar. Posisi harga saat ini berada di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot, kurang lebih berada di 1.29500-an. Jadi kalaupun nanti misalkan data PCE-nya itu negatif, kalaupun ada kenaikan, pantau kembali di area 1.29500, maksimum kemungkinan masih berada di bawahnya 1.29700-an. Planning kemarin adalah day trade-nya cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi targetnya 1.2908 ini yang akan menjadi antisipasi untuk hari ini ya. Waspadai GBP USD ada potensi sebelum nanti lanjut ke dorong ke atas. Untuk saat ini saya lebih prepare kemungkinan ada penurunan dan pantau di blok orange bagian bawah terlebih dahulu. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kenaikannya kemarin juga statusnya ketahan, kurang lebihnya juga pas di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Penurunan untuk saat ini itu masih menguji level area minor yang berada di kisaran 1.07600-an. Misalkan kehilangan blok merah untuk hari ini dan bergerak di bawah level area tersebut, yang akan menjadi antisipasi adalah support kedua weekly 1.0742 terlebih dahulu ya. Posisi harga saat ini itu di tengah-tengah. Jadi ini kalau misalkan mau dijadikan untuk ancang-ancang cari setup sell, sudah telat ya, terkecuali untuk rekan-rekan yang dapat di area zona yang saya blok orange di sini. Tentunya ini lebih oke kalau misalkan sudah dapat sell di area tersebut. Cuman dari segi TP-nya sementara jangan jauh-jauh di support kedua weekly, mengingat hari ini adalah menjelang penutupan market. Misalkan 1 sampai dengan 3 jam ke depan ada kesempatan sekali lagi kedorong ke atas, kalau mau re-entry sell kembali, pantau di antara dua level area 1.0822 dan 1.0795 ya. Kalau misalkan nanti ada kesempatan kedorong ke atas dan ada rejeksi di antara dua level area tersebut, kalau mau dijadikan day trade konteksnya untuk hari ini, pantau di zona minornya ini sebagai target terdekatnya ya. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih Euro USD adalah netral terlebih dahulu, mengingat harga ini di tengah-tengah atau di level area minor bagian bawah. Hati-hati 1.0742 untuk malam ini. Kemudian untuk AUD USD, planning untuk AUD USD kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell ya, dan ini juga kecenderungan sideways sebagai TP pertama kemarin itu berada di support pertama weekly ya. 3 kali lah kurang lebih ketika harga dari zona tengah atau sebagai pivot ini kan ada reaksi ketika menyentuh level area support pertama weekly. Jadi antisipasi untuk malam ini, misalkan harga lanjut kedorong ke bawah, sudah tidak lagi di 0.67800-an, tetapi targetnya berada di sedikit atasnya history low minggu yang sebelumnya yang berada di 0.6257 ya. Ada kecenderungan bisa aja ini nanti spek kedorong ke bawah. Sebagai level kunci, kalaupun ada kenaikan jangka pendeknya, pantau di 0.6307. Selama harga untuk malam ini masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya adalah di history low minggu yang sebelumnya. Kemudian untuk USD CAD,
Pergerakan untuk USD CAD harga sudah mencapai zona tengah atau sebagai pivotnya. Penurunan di minggu ini kurang lebih pas di level area minor ya. Bagian bawah ada area 1.42300 dan 1.42400 ya. Dan saat ini itu harga masih nge-retest kurang lebih juga pas di zona tengah atau sebagai pivot. 2 kali sentuhan itu ada reaksi. Jadi kalaupun ada kenaikan, kemungkinan nanti pantau sebagai level kuncinya 1.4347. Misalkan kehilangan level area tersebut, gambaran saya kalaupun ada kenaikan kemungkinan masih belum mampu mencapai level area resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut dan kehilangan batas bawah pivot yang berada di 1.4300-an yang akan menjadi antisipasi level area SRP atau minornya ya, misalkan saya pecah kembali blok merah yang ada di sini, ini yang akan menjadi zona pantau untuk malam ini. Ada harga 1.4293 dan 1.4300 sebagai risiko plus level ya. Ada kecenderungan bisa aja ini nanti lanjut ke dorong ke atas atau dia spek dulu menjelang PCA baru balik ke atas di 1.4347, ini juga bisa terjadi. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss sesuai yang diantisipasi kemarin, potensi sideways berlanjut. Batas atas sideways-nya adalah di zona yang saya blok hijau, batas bawahnya adalah di pivot weekly. Kurang lebih ketika mencapai level area tersebut ya, ini kan juga ada pentalan-pentalannya. Jadi kalau misalkan dijadikan baik cari ancang-ancang buy ataupun cari ancang-ancang setup sell, usahakan sedekat mungkin cari di antara zona yang saya blok hijau dan zona yang saya blok abu-abu yang saya kotakin di sini ya. Tetapi sebagai pantau untuk hari ini, level kunci berada di pivot 0.8803. Selama masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, ada potensi ini kemungkinan sideways akan berlanjut sampai dengan nanti menjelang penutupan market ya. Tetapi kalau kehilangan zona tengah atau sebagai pivot, kalaupun ada penurunan, gambaran saya tidak jauh-jauh di batas bawah pivot yang berada di 0.8791. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen, harga saat ini tuh balik lagi ke resisten 2 weekly 15800. Ada reaksi ketika menyentuh level tersebut ya, dan harga ini hati-hati, level kunci bagian bawah untuk malam ini itu berada di zona yang saya blok merah 15058 sampai dengan 150.400-an. Selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, waspadai potensi arah minor bagian atas. Di sini sudah disentuh 1 kali ya. Target maksimum untuk malam ini misalkan USD Yen lanjut ke dorong ke atas 151.200 dan 151.400, ini kemungkinan yang akan menjadi antisipasi maksimum malam ini. Tetapi kalau misalkan lanjut ke dorong ke bawah, hati-hati karena di sini juga ada level area minor. Selama belum mampu bergerak di bawahnya 150.400, waspadai potensi balik arah ke atas. Tetapi kalau misalkan break ke bawah, kemungkinan ringnya pun terbatas sampai dengan menjelang penutupan market tidak jauh-jauh di 15016 sampai dengan 14983 ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.